Jadi teman-teman, komplotan daripada Imaduddin bin Sam'un, ya kan, bukan Imaduddin bin Sarman ataupun bin Usman lagi, melainkan bin Sam'un, lebih tepatnya bin Fir'aun. Kami sebagai PHB MPH maksud gua teman-teman semua, Muhibbin pecinta habaib Sadah Ba'alawi, ya. Jadi sangat luar biasa para YouTuber membuat fitnahan-fitnahan yang sangat keji kepada ulama habaib kita semua. Habaib yang kita cintai teman-teman, yaitu Habib Umar bin Hafiz. Ini luar biasa. Dari judulnya saja, sejarah Hadramaut dipalsukan hewan peliharaan lokal. Habib hewan peliharaan lokal kesayangan penjajah. Ini sangat luar biasa dari Rifki Zulkarnain. Ini luar biasa teman-teman, sangat keji. Nanti ya, dia akan nanggungnya sendiri ya. Kemudian ada lagi di sini, sangat luar biasa. Sama ya, bentuk wajah dan janggutnya kok bisa mirip. Nauzubillahi min zalik ucapannya ya kan teman-teman. Ini Rifki Zulkarnain, Anda siap-siap saja su'ul khatimah. Kita lihat lagi di sini. Kehaluan Habib tentang Tarim Hadramaut terbukti bukan Yaman yang asli. Hadramaut ya Tarim ya halu. Krat fakih wirahidingrat. Lihat foto Habib Umar diedit dengan mata putih. Nauzubillah min zalik ya. Mari kita lihat lagi. Ini dari Ismail Al-Khalili. Waktu saya mondok di Tarim sekitar tahun 2015 atau 2016, di malam itu sekitar ba'da maghrib, ada sebuah kejadian heboh. Mobil Habib Umar dibegal lalu dibawa kabur segerombolan orang. Saat itu hanya ada supir beliau di dalam mobil yang karena ditodong senjata, sang supir terpaksa turun. Orang-orang se-Hadramaut bahkan se-Yaman gempar. Para askar dan kabail suku-suku Yaman turun untuk mencari keberadaan mobil beliau. Helikopter dikerahkan, padahal ya Habib Umar tidak meminta bantuan siapa-siapa. Keesokan harinya beliau mengisi rauhah dars kitab Ba'da Ashar. Seperti biasanya, saya waktu itu sudah penasaran apa kira-kira tanggapan dan komentar beliau terkait kejadian semalam. Akan tetapi mulai saat itu masih detik ini ketika tulisan ini ditulis, sama sekali tak ada tanggapan atau satu komentar pun dari beliau terkait kejadian perampokan mobil itu. Semua berlalu begitu saja seakan tak pernah terjadi apa-apa. Saya seakan sedang diajari contoh hidup dari apa yang dituliskan Imam Dibai ketika mensifati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itulah Habib Umar yang kami kenal sejak dulu. Nggak pernah berusaha membela diri, klarifikasi masalah pribadi, bahkan nyaris nggak pernah menceritakan keistimewaan beliau kepada para santri. Dan itulah yang selama ini beliau ajarkan kepada kami. Jangan ikut berkomentar atau mencaci, jangan masuk dalam lingkaran konflik atau membahas hal sensitif yang dapat memicu perdebatan. Bahkan jika itu berkaitan dengan kekurangan ajaran mereka terhadap kamu atau gurumu. Beliau pernah menyampaikan kepada kami, bawalah rasa kasih sayang untuk semua hamba-hamba Allah. Kalian tak akan bisa mewujudkan kasih itu hingga terlihat akhlak kalian terhadap orang yang mencaci kalian, yang menyakiti kalian, yang berkomentar buruk atas kalian, atas tempat belajar kalian, atas guru kalian. Bagaimana reaksi kalian terhadap mereka? Bagaimana kalian mengasihi mereka? Bagaimana kalian berempati kepada mereka? Bukankah mereka lebih berhak untuk dikasihi karena mereka menjatuhkan diri mereka dalam celaka yang tak akan mampu mereka hadapi? Maka bagaimana bisa engkau gembira ketika ada orang celaka? Jangan sampai engkau berkata, ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan dan selesaikan mereka. Kalian harus membawa rasa kasih seperti ini kepada para hamba Allah. Jangan mendendam dan menyimpan benci atas orang yang mencaci, berkomentar buruk atau menyakiti kalian. Tugas kalian bukan sibuk membalas cacian atau semacamnya. Tugas kalian adalah menyampaikan amanah berupa ilmu, dan dalam banyak keadaan penyampaian adalah diam, penyampaian adalah senyuman, penyampaian adalah berpaling dari gangguan mereka. Itulah amanah, itulah penyampaian, itulah pelaksanaan tugas. Salah satu pesan beliau dalam kitab yang masih saya ingat sampai saat ini, saya tidak pernah memperbolehkan siapapun merendahkan orang lain. Saya tidak pernah memperbolehkan siapapun meremehkan kadar orang lain atau menganggap rendah kedudukannya. Saya katakan,
Bisa jadi orang yang kau anggap rendah itu adalah sebab selamatmu kelak di hari kiamat. Maka jagalah adabmu terhadap Tuhanmu. Saya juga katakan kepadanya, andaikan engkau berhasil mendapatkan futuh terbesar dan Allah jadikan guru yang mendidikmu sebagai wali kutub semua zaman, lantas kemudian engkau merendahkan muslim terendah dari manapun dia, maka saya bisa pastikan engkau telah mempunyai keburukan yang lebih dari cukup untuk menutupi semua kebaikanmu. Dengan bukti sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah menjadi keburukan bagi seseorang ketika ia merendahkan saudara muslimnya. Kemudian tahun 2018 sebelum saya pulang ke kampung halaman, ini dari Ismail Al-Khalili ya teman-teman. Beliau berpesan secara khusus kepada saya, kemudian sebuah pesan yang seakan menguliti dan mewanti-wanti agar santrinya nanti tidak menjadi orang yang tak tahu diri dan merasa sudah selesai hingga tak butuh kepada para kiai dan ulama di sekitarnya. Berdakwahlah dengan kelembutan, kasih sayang, dan mengharapkan kebaikan untuk siapapun. Bertamulah kepada para ulama dan kiai, mengajilah kepada mereka, mintalah doa kepada mereka, dan sampaikan salamku untuk mereka. Jadi sebenarnya ketika saya ikut cawe-cawe dalam arus konflik nasab ini, saya akui bahwa saya sedang nakal dan keluar dari arahan guru saya. Demi itu saya meminta dan memohon maaf. Saya sangat bersyukur bisa berguru kepada ulama-ulama juru damai seperti Habib Umar dan Mbah Mun. Andai bukan karena beliau-beliau, mungkin saya bisa jadi lebih liar dalam bersikap dan mengomentari banyak hal. Akan tetapi jika ada di antara kalian, khususnya Muhibbin Kiai Imad yang terhormat, yang selama ini selalu bertanya, mengapa sih kok ikut bela habaib dalam konflik nasab ini? Bukannya sampean termasuk zuriyah Wali Songo? Maka saya hanya bisa berdecak atau tidak kagum dan berkata dalam hati, saya tidak tahu lagi orang model itu beneran polos atau sedang berpura-pura lugu. Saya akan balik bertanya kepada mereka, khususnya yang mengklaim dirinya dari golongan santri. Jika kalian merasa heran dan berpikir bahwa seharusnya reaksi seorang santri yang gurunya direndahkan dan dihina adalah nyantai, senyum-senyum, dan cengengesan belaka, maka logika dan nurani seperti apa yang kalian gunakan? Lisanul hal, setiap santri di dunia ini pasti akan berkata seperti sahabat Zaid bin Datsinah ketika ditawan dan ditanya, apakah kau rela Muhammad menggantikan posisimu? Demi Allah, aku tak akan pernah rela. Beliau sekarang di tempatnya tertusuk tuli, sedangkan aku duduk bersama keluargaku. Jadi silahkan kalian pahami konsep permasalahannya. Kalau udah paham, setelah itu mau tetap merasa heran, mau bilang saya budak, mau bilang saya jongos, maka monggo-monggo saya. Monggo-monggo saja, sakerson jenengan mau berkomentar apa, saya nggak cari aman dari itu dan sama sekali nggak peduli. Pada akhirnya saya bukan orang yang anti kritik, tapi saya hanya ingin berkata khususnya kepada Muhibbin Kiai Imad yang masih menganggap konten-konten sampah sebagai sebuah kritik ilmiah. Kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Jakarta, 29 Juli 2024. Luar biasa ya teman-teman, sangat luar biasa Ismail Al-Khalili ini. Ini muridnya Habib Umar yang berkata, ini sama seperti saya, sama-sama orang Bangkalan Madura, seorang penulis aktif yang beberapa tulisan yang dimuat di situs Kiai Imaduddin Usman. Saya nggak tahu punya masalah apa dia dengan Habib Umar, tapi yang jelas dari konten-kontennya beliau yang mengaku sebagai aktivis dan penulis bebas ini ternyata tidak sebebas tulisannya. Tanpa dia sadari, dia sedang terpenjara dalam asumsi dan pemikiran Kiai Imad. Hanya pendapat Kiai Imad yang bagi dia benar secara mutlak, yang lain sudah pasti salah. Orang Wahabi saja nggak pernah membuat konten sampah sekeji ini. Lah ini orang ngaku NU, orang Madura pula. Sesuai dengan judul postingan ini, mari belajar lapang dada, lapang hati dari Habib Umar. Pesan beliau, tugas kita bukan sibuk membalas cacian. Tugas kita adalah menyampaikan ilmu dan mendoakan kebaikan untuk siapapun. Semoga sejauh apapun main jenengan Mas Rifki Zu, pada akhirnya jenengan nggak lupa jalan untuk pulang. Ini nasihat ya dari murid Habib Umar bin Hafiz kepada Muhibbin Kiai Imad bin Sam'un bin Fir'aun, lebih tepatnya Rifki Zu. Jadi buat para pembenci habaib Sadah Ba'alawi, kalian taubatlah ya teman-teman semuanya. Kalian mengaku cinta ulama Nusantara, tapi kalian nggak tahu sejarah ulama Nusantara. Ulama Nusantara, pejuang kemerdekaan, itu kebanyakan daripada para habaib Sadah Ba'alawi. Kalian ingat itu teman-teman semua. Nah, itu dia video kali ini teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, semoga membuat kita semakin cinta kepada
MPH, Muhibbin, pecinta habaib seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.